Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di perkuliahan setelah UTS ya, melanjutkan materi di mana untuk bab materi mata kuliah farmakognosi ini kita akan belajar terkait morfologi tumbuhan ya. Jadi sebelum kalian itu mengambil manfaat ya dari tanaman yang nantinya akan kalian lakukan beberapa tahap proses pengambilan zat-zat yang terkandung di dalamnya dengan metode apapun itu ya, kalian harus paham dulu, harus mengenal dulu tanaman itu seperti apa ya. Jangan sampai nanti kalian menyampaikan sesuatu yang kalian pun juga tidak jelas ya. Tanaman babandotan itu ternyata bisa loh mengobati penyakit anti kanker, kanker misalkan, atau sebagai antibakteri begitu. Tapi kalian sendiri tanaman babandotan nggak tahu yang mana. Gitu. Jadi dalam hal ini penting sekali kalian harus memahami karakteristik-karakteristik umum ya dari suatu tanaman yang memang sekiranya paling tidak yang ada di sekitar kita ya, yang memang ada di lingkungan kita, yang memang bisa kita manfaatkan. Tidak hanya sekedar sebagai sumber pangan, tetapi bisa jadi bahan herbal ya, yang memang itu bisa kita gunakan di setiap hari. Ya, artinya dalam hal ini mungkin bukan untuk pengobatan yang seperti obat medis gitu ya, tetapi lebih pada ke treatment. Ya, karena kalau mengarah ke sana tentu prosesnya panjang ya. Jadi tidak hanya sekedar proses ekstraksi, di screening, kemudian diambil ekstraknya, diisolasi, tidak. Tapi ada beberapa tahap yang tidak boleh dilewatkan kalau memang bahan obat tersebut akan dikembangkan ya, misalkan mau dibuat obat terstandar atau dalam lingkup fitofarmaka. Ada uji praklinis, ada uji klinis yang memang tidak boleh dilewatkan panjang begitu ya. Tapi paling tidak kalian bisa mengelola tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ya, yang memang bisa dimanfaatkan untuk keseharian ya, bisa sebagai jamu, sebagai minuman herbal, pangan herbal, dan lain-lain. Nah, tentunya dalam hal ini kita tidak boleh salah menyebutkan tanaman itu apa. Jangan sampai nanti kita menginformasikan sesuatu yang ambigu di masyarakat, ya, itu menyesatkan gitu ya. Apalagi kan kalian sudah digadang-gadang sebagai ahli media farmasi. Jadi jangan sampai nanti kalian salah menyebutkan, ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya kita akan belajar terkait morfologi tumbuhan. Ini mata kuliah yang sangat dasar, basic sekali ya. Harapannya cepat saja karena saya yakin apalagi yang dari SMK ya, dari SMK Farmasi ini sudah ada bekal sebelumnya ya berkenaan dengan ilmu morfologi tumbuhan. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan yang basicnya bukan SMK Farmasi, karena ini ilmu sains, ilmu IPA kalau dulu SD, SMP ya. Artinya kalian bukan sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru. Kita hanya mengulang saja ya. Ya mungkin kalau dalam tingkat level D3 itu lebih kompleks ya. Artinya kalian harus memahaminya lebih kompleks lagi dibandingkan dengan sekolah menengah atas ya atau SMA atau SMK. Baik, sebelum lebih lanjut ya belajar mengenai morfologi yang khususnya tumbuhan ya, yang memang kita ini banyak praktikum yang mau diarahkan ke tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena memang jumlahnya melimpah ya. Indonesia ini dikenal sebagai negara biodiversitas ya. Artinya besar sekali ya, mega biodiversitas. Artinya besar sekali potensinya untuk bisa menghasilkan apapun itu jenis tanaman. Tapi kita jangan lupa ya, tanaman ini pun harus dilestarikan. Jangan sampai kita hanya sekedar menggunakan tetapi tidak mau membudidayakan ya. Kalau memang dimanfaatkan yang memang itu bukan tanaman yang memang menjadi makanan pokok kita, cari tanaman-tanaman yang memang itu dianggap liar oleh masyarakat. Ya, artinya begitu banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan.
yang dianggap itu apa namanya benalu ya, yang dianggap itu tanaman yang bisa membuat tanaman lain menjadi terganggu ya. Nah, dalam hal ini gulma misalkan, itu ternyata banyak jenis-jenis tanaman yang bisa kita manfaatkan ya. Lebih bagus. Jadi kalau memang kalian bisa memanfaatkan tanaman yang memang dianggap liar, itu bisa menjadi potensi tersendiri ya. Tapi kalau jenis tanaman yang memang itu menjadi makanan pokok kita, ya alangkah baiknya difokuskan untuk makanan pokok saja. Tapi kita mengambil jenis-jenis tanaman yang memang tidak banyak dimanfaatkan, tapi ternyata menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan ya. Baik, sebelum kita lanjut, kalian harus paham dulu ya, apa itu morfologi. Jadi percuma juga kita belajar apa namanya morfologi tumbuhan begini-begini, tapi kita tidak tahu ya morfologi itu apa ya. Oke, di sini ada pengertian yang harus kalian jelaskan ya. Morfologi itu apa? Di sini saya persilahkan atas nama Ratih ya. Silakan Ratih. Ya, Ibu. Nah, kalau menurut pengetahuan Kak itu, morfologi itu merupakan salah satu cabang ilmu botani yang dimana dia itu mempelajari mengenai susunan, bentuk, dan struktur dari organ-organ tumbuhan yang menyusunnya, atau dapat juga dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penampilan atau performa tumbuhannya yang secara utuh, Ibu. Cukup. Oke ya, semoga yang lainnya juga sudah menyimak video yang saya sharekan ya. Jadi paling tidak kita belajarnya itu tidak lagi harus satu persatu ya pada saat sesi tanya jawab. Jadi kita mereview kembali saja apa yang sudah kalian simak ya melalui video. Oke, baik. Yang disampaikan Ratih tadi ya, ini sudah mewakili untuk semuanya. Sebetulnya banyak istilah dalam ilmu farmasi begitu ya, itu mengacu pada bahasa-bahasa Yunani kuno ya. Ya istilahnya banyak ya, istilah-istilah kesehatan gitu ya yang memang mengacu pada bahasa Yunani kuno. Jadi morfologi itu yang berasal dari bahasa Yunani kuno morpe ya. Morpe itu berarti bentuk. Jadi sebetulnya kita sudah bisa menebak morfologi itu berarti kita pengen tahu nih bentuk tumbuhan itu seperti apa. Berarti kan kita kembali lagi ke karakteristik masing-masing tumbuhan. Kalau ada istilah logi, logi itu kan berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bentuk dari suatu apapun itu yang menjadi objeknya. Ya, ya kalau tumbuhan ya tumbuhan, kalau hewan ya hewan, kalau manusia ya manusia. Nah, artinya di sini dapat kita simpulkan bahwasanya morfologi ini adalah cabang ilmu botani ya yang mempelajari bentuk fisiknya ya, struktur dari tanaman itu seperti apa. Jadi akan dikaji setiap bagian-bagiannya. Seperti tubuh manusia kan kalian sudah belajar terkait Anfisman ya, itu mempelajari semua sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, tapi kalau pada tumbuhan tentu sangat berbeda dengan manusia ya. Jadi di sini lebih spesifiknya ya kita akan belajar apa saja organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Ya, bagiannya, bentuknya, fungsinya. Karena biasanya nanti kita akan mengambil sampel yang nantinya akan kita screening ya atau akan kita uji terlebih dahulu sebelum kita manfaatkan. Kan kita nggak mau gabut banget ya, ya udah dimanfaatin aja padahal kita nggak tahu itu bagaimana khasiatnya, bagaimana perlu potensinya untuk bisa kita gunakan sebagai obat tradisional misalkan. Jadi harus ada pengkajian. Itu bisa diambil dari setiap bagian organ atau seluruh bagian tanaman ya. Misalkan organ daunnya, bunganya, akarnya ya, tapi tentunya setiap tanaman itu pasti memiliki potensi-potensi tersendiri di setiap bagian-bagian organ-organnya ya, daunnya, akarnya tentu memiliki kandungan-kandungan yang bisa saja berbeda begitu. Atau kalau mau ngambil seluruhnya juga boleh, yang kita kenal sebagai herba. Nah, kemarin yang sudah buat simplisia itu, ya, kalau herba ya berarti semua bagian organ-organ tumbuhan itu dijadikan simplisia. Tetapi kalau hanya bagian daunnya, ya hanya daunnya. Tidak boleh akarnya, tidak boleh batangnya, begitu. Makanya kita perlu yang namanya penyortiran, ya. Jadi sortasi basah sama sortasi kering. Jadi tidak boleh ada bagian yang tidak penting masuk ke dalam simplisia kita. Ya, ini relate ya dengan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Oke.
Nah, kita mengenal ada istilah tumbuhan, ada istilah tanaman. Kalau mungkin dari bahasa tata bahasa Indonesia sebetulnya mengacu pada jenis yang sama, gitu ya. Tumbuhan ya tanaman, tanaman ya tumbuhan. Tapi dalam ilmu farmakognosi ini memiliki arti yang berbeda dan ternyata sangat menentukan, ya, menentukan bagian mana atau tumbuhankah atau tanamankah yang akan kita gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat herbal misalkan. Ya, oke. Di sini silakan atas nama Tiles, silakan Tiles. Baik, Bu. Menurut Tiles, tumbuhan itu flora yang berkembangnya secara alami, itu tanpa adanya campur tangan manusia atau pembudidayaan gitu, Bu. Nah, kalau tanaman itu flora yang tumbuh dan berkembang karena ada campur tangan atau yang dilakukan pembudidayaan gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau kalian sudah tahu masing-masingnya tumbuhan itu apa, tanaman itu apa, ini masih diteles-teles ya. Kalau menurut Tiles, yang paling baik digunakan sebagai bahan baku simplisnya yang mana? Yang tumbuhan atau yang tanaman? Kenapa? Silakan Tiles. Tumbuhan ya, Bu, ya, yang tanpa ada campur tangan manusia atau gimana, Bu? Ya, lo kok malah balik tanya? Nah, artinya kalau memang Tiles menentukan, oh tumbuhan yang paling pas nih sebagai bahan baku, pasti ada dong pertimbangannya gitu ya. Ada alasannya. Kenapa? Kenapa kok justru malah yang tidak ada campur tangan manusia atau berarti kan dia tumbuh liar ya. Artinya memang tidak ada apa perawatan dari awal yang seperti tanaman yang memang sengaja dibudidayakan dari biji, ditanam, kemudian tunas, disiram, dikasih pupuk apa segala macamnya. Bagaimana Tiles? Masih tetap tanaman? Tumbuhan? Lebih ke tanaman, Deng, Bu, karena dia kan kayak ada umur panennya juga gitu. Terus yang dari dicampur tangan manusia gitu, Bu, dilakuin pembudidayaan gitu. Oke, baik ya, sudah berubah ya. Berarti memang perlu dicermati satu persatu. Memang kedua-duanya bisa dijadikan bahan baku itu ya. Tetapi kita lihat lagi kepentingan dari apa bahan baku yang akan kita gunakan itu yang jelas harus memiliki karakteristik-karakteristik tertentu ya. Satu, jenis tanamannya harus diketahui dengan jelas. Kalau memang itu jenis tanaman yang tumbuh liar, ini sangat susah sekali kita mengidentifikasi. Bisa sih, tapi harus membutuhkan apa ya laboratorium tertentu gitu ya, yang memang ingin mendeteksi ini tuh tanaman apa sih. Jangan sampai salah gitu. Jadi jenisnya harus jelas dulu. Ya, yang kedua umur panen dapat ditetapkan. Jadi kalau kalian ngambil dari belakang rumah yang memang itu nanti dalam skala besar industri itu kurang sesuai. Kenapa? Karena tumbuhnya bisa berbeda-beda. Ada yang umur 1 bulan, ada umur 2 bulan, 3 bulan. Itu pasti sangat mempengaruhi metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, oleh karena itu sangat pas sekali kalau dia seragam. Apa dibuat bibitnya itu kapan, kemudian tumbuh tunasnya kapan, sampai dia gedenya kapan, dan panennya kapan. Artinya dia serempak semuanya. Nah, makanya biasanya industri-industri itu tidak mau dia nerima eceran dari orang yang mungkin asal nyomot di pinggir jalan, itu nggak bisa. Biasanya mereka itu semacam apa ada kerjasama kontrak gitu ya, silakan petani menanam sekian hektar yang memang itu sudah diketahui karakteristik tanamannya apa, umur panennya berapa, dan kemudian lingkungannya sudah diatur. Kapan mulai pemupukan, kapan dikasih air. Kenapa? Karena itu menentukan kualitas dari metabolit sekunder yang akan kita ambil. Ya, jadi ibarat seperti kita apa ya, punya bayi gitu ya, dikasih makanan yang bergizi, dikasih minuman yang sehat gitu ya. Tanaman juga begitu. Tanaman ini yang akan kita ambil adalah metabolit sekundernya. Jangan sampai asupan yang diterima oleh tanaman itu kurang. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Oke, clear ya? Paham di sini? Jadi
kalau memang kalian nanti misalkan ada yang ingin berwira swasta atau berwirausaha gitu ya untuk menghasilkan jenis tanaman-tanaman herbal, itu alangkah baiknya memang dimulai dari nol. Jadi kita tahu dari awalnya seperti apa, jadi serempak seragam gitu ya untuk menghasilkan jenis-jenis tanaman yang memang memiliki manfaat tertentu. Ya, sekarang ini banyak orang-orang itu sudah mulai kembali ke back to nature ya, artinya kembali ke alam ya. Sudah banyak mengkonsumsi minuman-minuman herbal yang cukup direbus di rumah dengan sampel-sampel yang sudah dibentuk Simplicia itu ya. Bahkan rela sampai ada yang beli gitu ya. Berarti kan sebetulnya peluang. Menurut kalian membuat Simplicia itu mudah atau susah? Ayo, kemarin. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Mudah atau susah? Susah-susah Oh, gampang sih. susah. Mudah. Susah-susah gampang ya, karena kalau nggak jadi busuk gitu ya. Iya, artinya sebetulnya mudah sebetulnya ya. Kalau memang diniatin benar. Kalau memang tujuannya itu industri ya. Kalau kalau kita kan tujuannya hanya untuk pembelajaran mungkin banyak terdistraksi dengan yang lain. Tapi kalau untuk tujuannya industri tentu ini sudah sangat bisa dikondisikan gitu ya. Coba searching saja di aplikasi-aplikasi tertentu yang itu untuk jual beli Simplicia. Itu lumayan mahal ya kan? Itu baru simplisiannya, belum ekstraknya. Nah, itu artinya memberikan peluang yang besar bagi mereka yang memang ingin fokus ya untuk salah satunya di industri bahan baku untuk pembuatan obat herbal ya, karena memang memang banyak masyarakat kita yang ya bisa dikatakan sadar akan alam ya, karena kalau dibandingkan dengan yang sintetik tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar. Kemudian efek samping yang ya bukan berarti tidak ada efek samping ya, tapi efek sampingnya itu bisa diminimalisir ya. Tapi perhatikan lagi, jangan asal kita menggunakan kalau belum menelaah tanaman itu seperti apa. Karena ada beberapa jenis tanaman yang justru malah toksik untuk kesehatan kita ya. Jadi harus betul-betul dipahami, betul-betul dicari literasinya ya. Jadi jangan asal memanfaatkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Oke, jadi sudah tahu ya tumbuhan itu apa, tanaman itu apa. Oke, kembali ke tumbuhan itu sendiri ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke bagian-bagian dari tumbuhan, namun sebelumnya silakan di antara kalian ya, siapa yang ingin memberikan penjelasan apa saja sih karakteristik dari tumbuhan gitu ya. Artinya jangan sampai nanti kalian salah menyebutkan gitu. Oh ini tumbuhan, ternyata bukan gitu ya. Jadi dalam hal ini kalian paling tidak secara prinsip ya tumbuhan itu seperti apa. Oke, di sini yang sudah raise hand atas nama Sevira silakan. Baik, Bu. Karakteristik tumbuhan itu yang pertama itu bersifat ekariotik dan multiseluler. Yang kedua itu memiliki dinding sel atau selulosa. Yang ketiga itu memiliki klorofil, fotosintetis atau autotrof. Yang keempat tuh dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amelium atau pati. Yang kelima itu bersifat stasioner, tidak bisa berpindah kecuali beberapa alga hijau yang bergerak menggunakan flagel. Yang terakhir itu ada berproduksi dengan cara aseksual atau tunas, cangkok, stik, dan lain-lain, dan seksual kutik dan benang sari, Bu. Oke, baik. Ya, ini sebisa mungkin kalian bisa belajar secara mandiri ya untuk membedakan mana tumbuhan dengan makhluk hidup yang lain ya. Jadi saya tidak begitu menekankan karena ini sebetulnya sudah menjadi ilmu dasar ya bagi kita semua. Jadi paling tidak jangan sampai salah nyebutin gitu ya. Nah, kalau perbedaan hewan dan tumbuhan saya rasa tidak mungkin salah ya. Tetapi yang sering kali salah itu adalah masih banyak di antara kita menyebutkan jamur itu adalah tanaman. Ya, artinya begini, jangan sampai nanti kita bilang, oh ini tanaman jamur. Padahal tanaman dengan jamur itu sangat berbeda. Ada yang tahu perbedaannya apa? Kenapa jamur tidak disebut sebagai tanaman? Iya. Saya kira.
Tahu? Ada yang tahu? Atau mungkin masih beranggapan kalau jamur itu adalah tanaman? Nah, ini bahaya ini kalau sampai ada yang beranggapan seperti itu. Silakan. Kenapa jamur bukan tanaman? Karena dia nggak bisa ini Bu, berfotosintesis Bu. Oke, tidak bisa berfotosintesis karena tidak memiliki zat hijau daun atau yang kita kenal sebagai klorofil. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita menyebutkan, oh ini ibu-ibu, bapak-bapak yang disebut sebagai tanaman jamur. Waduh, fatal sekali ya. Jangan sampai karena jamur dan tanaman itu sudah beda kerajaan atau beda kingdom. Ya, jadi bukan dalam satu kingdom yang sama. Oke, saya anggap clear untuk karakteristik. Silakan nanti bisa dipelajari secara mandiri. Nah, inilah kingdom plante ya, kingdom tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sangat banyak dan beraneka ragam. Jadi kalau dipilah-pilah lagi tuh begitu banyak pengelompokan-pengelompokan. Tapi paling tidak kalian cukup memahami yang ada pada skema ini ya. Jadi tumbuhan kerajaan tumbuhan ini secara umumnya itu dibedakan menjadi dua. Ada tanaman atau tumbuhan yang tidak berpembulu sama yang berpembulu. Kalau yang tidak berpembulu itu contohnya lumut, ya. Ada lumut daun, lumut hati, lumut tanduk gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang berpembulu itu ada tanaman paku sama tanaman berbiji. Ya. Kalau tanaman paku ini saya yakin ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya, yang suka tanaman-tanaman hias itu paling tidak adalah satu dua gitu ya jenis tanaman paku gitu. Ada paku ekor kuda, ada paku jenis lumut, ya paku sejati begitu ya, yang memang ini pengelompokan-pengelompokan secara umum. Tapi karena kita belajarnya tidak sedetail itu, jadi cukup saya kasih secara umumnya saja ya. Jadi pengelompokan paku lumut itu nanti jenisnya macam-macam. Ada paku ekor kuda itu jenisnya macam-macam. Paku sejati itu jenisnya macam-macam ya. Jadi secara umum. Nah, kemudian tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini ada yang bijinya terbuka, ada yang bijinya tertutup. Ya, kalau bijinya terbuka itu ada 4 golongan. Ada Coniferophyta, Cicadophyta, sampai Genetophyta. Ya, nah kalau yang biji tertutup atau yang kita kenal angiospermae itu ada tanaman monokotil, ada tanaman dikotil. Nah inilah yang kemarin kalian lakukan pada saat praktikum farmakognosi. Kalian saya suruh bawa jenis tanaman rose color ya, jenis tanaman serai gitu. Kalian sebetulnya harus bisa membedakan di antara kedua itu mana yang dikotil, mana yang monokotil. Ada yang tahu serai termasuk monokotil atau dikotil? Masih ingat mungkin pelajaran waktu sekolah? Hmm? Serai? Serai termasuk apa serai? Monokotil bukan Bu? Monokotil, Bu. Termasuk monokotil. Oke, baik ya. Kita lanjut. Ini nanti silakan dibaca-baca lagi ya sebagai dasar keilmuan. Nah, sekarang kita ingin secara spesifik untuk tanaman yang berbiji ya, karena memang kita banyak memanfaatkan jenis tanaman yang berbiji. Namun kalian jangan sampai salah nanti ya untuk menentukan ini termasuk berbiji tertutup atau terbuka sih begitu ya. Nah, sekarang coba siapa yang akan memberikan penjelasan bedanya ya tanaman biji tertutup dan tanaman biji terbuka ya. Oke, yang sudah raise hand di sini atas nama Fiona. Fiona mau menjawab? Ya, Oke, silakan. untuk tumbuhan berbiji tertutup itu biji biji terkandung dalam buah. Biji dikotil terletak dalam buah yang terbentuk dari dinding ovarium bunga. Lalu dinding ovarium berkambium. Dinding ovarium dikotil memiliki kambium yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perawatan buah. Biji dikotil disebut
kotiledon yang terdiri dari 3 bagian, yaitu embrio, endosperma, dan testa. Contoh tumbuhan berbiji tertutup itu ada apel, kacang, pepaya, padi, dan gandum. Untuk tumbuhan berbiji terbuka itu biji monokotil terletak di luar buah, biasanya di atas atau di samping ovarium bunga. Dinding ovarium monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang. Biji monokotil disebut sporofil yang terdiri dari 3 bagian, yaitu embrio, endosperma, dan testa. Contoh tumbuhan berbiji terbuka yaitu padi, gandum, serai, bawang, dan kelapa. Cukup. Oke, baik ya. Jadi ada perbedaan ya antara biji terbuka sama biji tertutup. Nah, ini masuk ke dalam tumbuhan berpembuluh ya. Maksudnya apa? Jenis tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut. Dan nanti ketika kita amati menggunakan mikroskop, itu akan jelas sekali jaringan-jaringan pengangkut ya yang ada di dalam simplisia kita yang sudah diserbuk gitu ya. Kita amati menggunakan mikroskop, nanti akan ketemu fragmen-fragmen atau sel pengenalnya. Ya, nah ini kalau tumbuhan yang berpembuluh itu sudah sejati semua, artinya memang sudah sempurna gitu ya, sudah lengkap begitu dan mempunyai biji. Nah dalam hal ini ada biji terbuka yang kita kenal sebagai gimnosperme dan biji tertutup amniosperme. Nah sebetulnya terbuka tertutup itu ya poin pertama ini. Kalau dia terbuka berarti bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Ya, sedangkan kalau yang tertutup itu bijinya terletak di dalam bakal buah. Ya, jadi kalau yang biji terbuka itu tidak memiliki bunga sejati, ya, daun sempit, tebal dan kaku, dan biasanya alat perkembangbiakannya itu berbentuk kerucut gitu ya. Ada yang tahu mungkin jenis tanaman ginkgo biloba ya yang memang itu sudah banyak dimanfaatkan ya dalam bidang medis yang memang dipercaya dan secara penelitian sudah membuktikan itu bisa meningkatkan daya ingat ya. Jadi bagus untuk perkembangan otak begitu. Nah, kalau yang biji tertutup itu kita kenal sebagai angiosperme itu kebalikannya. Jadi terletak di dalam bakal buah. Nah, bentuknya daunnya, kemudian akarnya, batangnya itu disesuaikan dengan apakah dia termasuk monokotil atau dikotil. Ya, apakah dia berkeping satu atau berkeping dua. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau dia monokotil ya, jadi monokotil itu bijinya itu dia tidak bisa dibelah secara alami. Jadi tidak ada sekat yang bisa dibelah jadi dua. Contoh mangga. Kalau kalian mengupas mangga itu coba bagian dalam bijinya itu kan ketika dilepas ya, itu bisa secara alami gitu. Tapi kalau beras tidak bisa. Nah, berarti sudah bisa ketebak kan beras termasuk monokotil atau dikotil. Dari daunnya. Kalau daun pada monokotil itu sejajar atau melengkung. Ya, serai, beras, padi, itu semua bentuk daunnya adalah sejajar dan melengkung. Berarti termasuk monokotil. Cukup 2 organ itu saja kita sudah bisa menebak kalau memang itu adalah golongan monokotil. Tapi kalau dia mangga, jambu, apalagi ya yang sering kita lihat di pekarangan rumah atau di sekitar kita, itu pasti ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya menyirip, ya itu termasuk ke dalam dikotil. Ya, kemudian dari jenis bunganya, oke lah kalau bunga mungkin jenis tanaman tidak selalu berbunga yang kita amati. Akar ya, kalau akar monokotil itu bentuknya serabut. Tapi kalau dikotil itu dia tunggang. Tunggang itu maksudnya apa? Dia memiliki satu bagian yang menembus ke bawah. Ini lebih kokoh. Sedangkan kalau yang serabut itu tidak. Dia hanya serabut tapi kemana-mana. Tapi mudah sekali dicabut. Ya, seperti kita nyabut serai, nyabut rumput, itu kan mudah. Itu karena termasuk dari tanaman monokotil. Sedangkan yang dikotil, coba deh kalian nyabut tanaman mangga,
tanpa alat bantuan apa-apa, nah itu akan susah ya. Jadi sudah bisa ditebak ya. Jadi dari karakteristik organ-organ yang dimiliki tumbuhan itu sudah bisa kita tentukan apakah dia termasuk monokotil atau dikotil gitu ya. Oke, organ tumbuhan secara umum itu ada daun, ada batang, ada akar, ada bunga, ada biji secara umumnya ya. Kalau daun kita sebut sebagai folium ya. Kalau batang itu adalah kaulis, kemudian kalau akar itu radix, kalau bunga itu floss ya, kalau biji itu semen. Jadi nanti kalau kita praktikum farmakok ya untuk pengamatan simplicia itu kita menggunakan istilah-istilah Latinnya ya, folium, kaulis, radix, floss atau semen. Karena ini menentukan nama simplicianya. Ingat ya, nama simplicia itu akan diambil dari bagian apa yang digunakan. Kalau dia yang digunakan adalah daun, berarti belakangnya adalah folium. Kalau yang digunakan adalah akar, berarti belakangnya radix. Jadi nanti kalau kalian pada saat UKOM ya, ada soal simplicia, kalau memang kalian nggak hafal depannya, coba dicek dulu belakangnya. Ya, ini bagi yang daripada ngitung kancing maksudnya, gitu ya. Paling nggak ada bagian soal-soal yang bikin kita bejo, ya. Oh ternyata cuma folium, padahal soalnya daun. Nah, yang ini, padahal kita nggak tahu nih depannya apa. Paling tidak itu menjadi petunjuk bagi kita bahwasanya penamaan simplicia itu diambil dari bagian organ yang diambil pada saat pembuatan simplicia. Ya, semoga bisa dapat dipahami. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama adalah organ daun. Silakan di sini yang akan menjelaskan sebutkan karakteristik organ daun pada tanaman ya. Yang sudah raise hand di sini atas nama Intan. Intan mau menjawab? Oke, Valen? Intan, Bu. Oh, Intan. Ya, silakan Intan. Baik, Bu, karakteristik organ daun tanaman dari bentuk daun dapat berbentuk helaian tipis atau tebal dan memiliki variasi cuping menjari, elips, atau memanjang. Untuk warnanya, daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil, tetapi dapat memiliki warna seperti jingga, kuning, merah, biru, dan atau ungu. Kemudian fungsinya terbagi menjadi tiga, yaitu tempat fotosintesis, mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian alat pernapasan memiliki stomata yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Kemudian yang terakhir tempat transpirasi dan gutasi, menguapkan air dan mengeluarkan sisa metabolisme. Modifikasinya yaitu daun dapat bermodifikasi menjadi duri seperti pada kaktus yang berakibat kehilangan fungsi sebagai organ fotosintetik. Cukup, Bu. Oke, ini juga sama ya seperti karakteristik tanaman tadi. Silakan dipelajari secara mandiri karena ini dasar banget ya. Artinya tidak perlu saya memberikan penekanan secara khusus. Paling tidak kalian paham bahwasanya daun itu menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Karena di dalamnya ada klorofil atau zat hijau daun. Jadi kalau kalian dulu pernah dengar atau mungkin saat ini pernah dengar produk klorofil ya, ini bukan jualan ya. Artinya ada produk yang memang itu diambil dari zat hijau daun. Ya, kalau ada yang belum pernah coba searching ya. Itu produk klorofil yang memang diekstrak dari daun, diambil klorofilnya yang memang itu banyak memberikan manfaat untuk kesehatan. Dari klorofilnya aja ya atau zat hijau daunnya. Artinya dalam hal ini daun itu sudah memberikan segudang manfaat. Jadi kalau kalian penyuka daun-daun ya itu jangan jadi minder gitu ya. Banyak yang mengejek seperti embek gitu ya. Enggak, itu manfaatnya luar biasa untuk kesehatan ya. Kalau orang Jawa bilangnya kuluban. Kalau orang Sunda beda lagi ya apa gitu. Kalau orang Lampung beda lagi. Intinya itu adalah jenis-jenis tanaman yang diambil daunnya ya yang bisa untuk sumber pangan dan ternyata kita bisa mengambil manfaatnya begitu. Oke. Nah, sekarang
kita juga harus bisa membedakan ya antara jenis daun satu tanaman dengan tanaman yang lain. Kenapa? Karena di sini ada beberapa perbedaan ya, jenis-jenis daun. Jadi jenis-jenis daun itu ada daun lengkap, ada daun tidak lengkap. Kalau daun tidak lengkap itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada daun bertangkai, daun berupih, daun helai memiliki helai saja, daun yang hanya tangkai saja. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mahasiswa. Satu-satu ya. Oke, silakan di sini yang akan menjawab untuk yang daun lengkap siapa? Silakan raise hand. Valen, oke, Valen. Kemudian untuk yang daun tidak lengkap, yang daun bertangkai, silakan siapa? Rina Tiara, oke. Rina. Sedangkan daun berupih, silakan siapa? Teresia. Daun yang memiliki helai saja? Tri. Rastutiani. Terakhir, yang hanya memiliki tangkai saja, siapa? Satu lagi. Siapa ini? Satunya. Arif ya? Arif Nugroho. Oke. Nah, ini yang mau nge-zoom jam 11 dengan mata kuliah lain, ini harus cepetan ini sama yang mau Jumatan ya. Oke. Daun lengkap silakan Valen, nanti dilanjut untuk yang daun bertangkai secara berurut ya. Silakan Valen. Baik, Bu. Karakteristik dari daun lengkap itu, daun yang memiliki semua bagian utama yaitu tangkai, pangkal, dan helai. Contohnya itu pohon pisang dan pohon pinang. Oke. Kemudian dilanjut Rina Tiara silakan. Baik Bu, daun pertangkai itu hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja. Contohnya nangka, Artochacus intragamer, dan mangga, Mangifera indica L. Cukup Bu. Oke. Kemudian dilanjut Teresia. Daun berupih yaitu adalah daun yang hanya terdiri dari helai, daun, dan upih daun. Biasanya daun berupih ini dapat dilihat pada famili rumput-rumputan. Contohnya seperti daun jagung, daun padi, dan Oke. Kemudian Tri Rastutiani. Daun terdiri atas helaian saja tanpa upih dan tangkai. Helaiannya langsung melekat pada batang, daun duduk atau sesilis, dan daun memeluk batang atau ampleksi kaulis. Contohnya yaitu biduri dan tempuyang. Cukup, Bu. Oke, terakhir tadi silakan. Daun yang terdiri atas tangkai saja, tangkai berbentuk pipih, sehingga menyerupai helaian daun, atau helaian daun semu atau palsu, atau filodia. Contohnya daun akasia, Ibu. Oke, baik. Ya, sudah benar semua ya. Jadi daun lengkap ya berarti punya semua organ-organ penyusunnya ya. Jadi ada helainya ya, kemudian ada tangkainya ya. Ini pada gambar nih contohnya. Ada helainya, ada tangkainya, ada pelepahnya ya. Ini lengkap gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwasanya kalau helai daun atau lamina itu pasti yang ukurannya lebih besar dan warnanya hijau ya. Yang nggak hanya hijau sih ada jenis tanaman yang warna lain. Jadi jangan beranggapan kalau
daun tanaman yang tidak berwarna hijau itu tidak memiliki klorofil. Tetap memiliki klorofil tapi jenisnya berbeda. Karena klorofil itu kan jenis-jenisnya banyak ya. Ada yang bisa memberikan warna kuning, warna merah gitu ya, atau warna-warna yang lain. Kayak jenis daun yang kalian buat praktikum kemarin itu kan ada yang lapisan bawahnya hijau, lapisan atasnya merah begitu ya. Karena memiliki jenis klorofil yang berbeda. Kemudian tangkai daun ya, kemudian pelepah daun. Contohnya pisang ya, pohon pinang, bambu. Nah, itu adalah termasuk jenis tanaman yang daunnya lengkap. Nah, yang tidak lengkap itu berarti ada satu atau dua yang tidak dimiliki ya. Misalkan di sini daun bertangkai. Jadi hanya ada tangkai saja atau helaian saja ya. Contohnya pada nangka ya. Saya rasa ini bukan barang baru ya, nggak mungkin lah ya kalian belum pernah ngelihat pohon nangka gitu kan, daunnya seperti apa. Nah, daunnya ini daun bertangkai, jadi hanya terdiri atas tangkai saja atau helaian saja ya. Kemudian ada daun berupih ya. Daun berupih atau daun berpelepah itu contohnya padi ya, jagung. Ini biasanya untuk jenis golongan yang monokotil. Termasuk serai kemarin itu termasuk daun berupih atau daun berpelepah ya. Jadi dia bisa dibuka gitu ya satu persatunya gitu. Kemudian daun apalagi nih? Daun terdiri atas helaian saja ya, tanpa adanya yang lain-lainnya begitu. Jadi kalau kalian pernah lihat daun biduri ya atau daun tempoyang, ini adalah jenis-jenis tanaman yang memiliki kandungan untuk khasiat pengobatan tradisional ya. Ini dia hanya terdiri dari helaian saja ya. Jadi helaian itu langsung menempel pada batang. Jadi tidak punya tangkai dia. Jadi langsung memeluk batang begitu. Sedangkan kalau untuk daun yang terdiri dari tangkai saja, nah ini tangkai berbentuk pipi. Ini agak lain memang ya. Sekilas kita ngelihat kayak daun ya. Pernah kan ngelihat tanaman pohon akasia ya, yang hijau-hijau ini ya. Hijau-hijau ini ternyata tangkainya, bukan daunnya ya. Kita seringnya bilangnya daun akasia ya, tapi ternyata itu adalah tangkainya. Kenapa? Karena tangkainya itu bentuknya tebal dan pipih begitu. Makanya disebut juga sebagai filodia. Jadi helaian daun yang sifatnya semu atau palsu ya. Jadi itu aslinya adalah tangkai, bukan daun. Nah, ini adalah jenis-jenis daun yang bisa saja dimiliki oleh tanaman. Jadi kita harus tahu karakteristik daun yang dari tanaman yang akan kita manfaatkan begitu. Oke, nah ini adalah alat-alat tambahan atau pelengkap daun. Biasanya hanya terdapat pada jenis-jenis tanaman tertentu saja ya, yang memang memiliki karakteristik khas, misalkan seperti daun penumpu, stipula ya. Ini biasanya pada tanaman mawar ya. Kemudian ada okre, ini dia kayak selubung gitu ya. Kemudian ada lidah-lidah atau ligula. Nah, ini yang sering terdapat pada jenis tanaman rumput-rumputan ya. Yang memang dia fungsinya untuk melindungi dari proses pembusukan ya. Kalau misalkan terkena air hujan. Oke, itu ya. Ini sebagai tambahan. Jadi ada beberapa kekhasan dari setiap jenis tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk daun ya. Bentuk-bentuk daun itu sesuai dengan karakteristik tanamannya. Jadi ada jenis perbedaan dari satu bentuk dengan bentuk yang lain ya. Jadi ada 4 golongan daun. Jadi ada bagian yang terlebarnya itu di tengah-tengah ya. Jadi ada daun bulat ya. Ini daun bulat, ada daun bangun persegi, ada daun jorong ya, daun memanjang, ada daun bangun lancet. Jadi bentuknya itu posisi yang bagian tengahnya ini melebar. Ya, ini adalah jenis-jenis daun ya yang bagian terlebarnya terdapat di tengah-tengah helaian daun. Nah, ini ada tabel ya yang sudah saya sampaikan juga di video tersebut. Silakan nanti bisa dibentuk kelompok ya. Jadi bisa dikerjakan secara kelompok. Setidaknya nanti kalian bisa menyebutkan contohnya apa ya. Jadi misalkan di sini ada bentuk daun bentuknya bulat ya, bentuknya bangun perisai tadi yang pada gambar ini, ada bentuknya jorong
memanjang bangunan set itu silakan kalian cari masing-masing minimal 2 tanaman yang memiliki bentuk daun tersebut ya. Kemudian gambar daunnya. Dan ini saya pengen kalian mengambil dari entah dari Google, entah dari buku yang memang itu ada referensi untuk tanaman tersebut ya. Diambil gambar daunnya ya dan lalu ditempelkan pada tabel ini, dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian tanaman itu pasti memiliki nama Latin ya. Jadi silahkan tuliskan nama Latinnya apa dan mengikuti aturan penulisan ilmiah ya. Jadi silakan ditulis. Nah, kemudian saya pengen kalian semuanya terlibat dalam proses pengerjaan ya. Jadi nanti tabel ini bisa ditambahkan 1 tabel lagi ya agar kalian bisa tahu dan saya pun juga tahu ya nama mahasiswa yang mengerjakan ya. Jadi silakan nanti dibagi gitu ya sesuai dengan kebijakan kelompok masing-masing, tapi paling tidak harus tercantum namanya di sini siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian tersebut ya. Jadi jangan sampai nanti hanya nebeng nama tapi tidak ikut mengerjakan ya. Bu, bagaimana kalau semisal tidak mau mengerjakan atau menunda-nunda? Ya sudah, dikerjakan kelompoknya saja, tulis namanya yang mengerjakan, berarti ditinggal saja yang tidak mau mengerjakan ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, yang bagian yang terlebar itu terdapat di bawah tengah-tengah. Jadi yang tadi itu di tengahnya, ini yang di bawah yang lebar. Nah, ini ada yang pertama pangkal daun tidak bertoreh ya. Kemudian yang kedua itu pangkal daun bertoreh atau berlengkuk. Jadi bertoreh itu berlengkuk ya. Jadi ada bulat telur ya, ada segitiga, ada delta, ada belah ketupat. Ini juga sama, nanti silakan dibuat masing-masing contohnya seperti apa. Ya, nanti filenya akan saya berikan. Ini juga dikerjakan dalam bentuk kelompok ya. Jadi setidaknya kalian harus bisa menunjukkan contoh tanamannya seperti apa ya, bentuknya seperti apa ya. Kemudian bagian yang terlebar di atas tengah-tengah helaian. Nah, ini ya. Jadi ada bulat telur terbalik ya, ada jantung terbalik, ada segitiga terbalik, ada yang bentuk daunnya spatula atau sudip. Nah, ini juga sama ya. Silakan nanti dilengkapi begitu. Kemudian ada juga daun yang tidak ada bagian yang terlebar, tapi dari bagian pangkal sampai bagian ujung itu sejajar atau hampir sama ya. Jadi ada yang bentuknya garis, pita, pedang, paku atau jarum. Jadi nanti silakan juga dikasihkan contohnya ya masing-masing, kemudian diberikan gambarnya dan nama Latinnya. Jadi nanti kalian mengerjakannya cukup dalam bentuk tabel ini saja ya. Jadi tidak perlu menulis ulang, tabel ini saja yang dikerjakan, kemudian nanti dikasih gambarnya, contohnya seperti apa ya. Kemudian sekarang ujung daunnya ya. Jadi ujung daun itu ada yang bentuknya runcing ya, ada yang bentuknya meruncing, ada bentuknya tumpul, membulat, ada yang bentuknya rompang, jadi gambarnya seperti ini, ada yang bentuknya terbelah dan ada yang berduri. Ya, jadi ini semua memiliki karakteristik tersendiri ya untuk jenis tanamannya. Ini juga sama ya. Jadi silakan nanti dilengkapi. Lalu pangkal daun yang bagian bawahnya ini. Jadi ada yang bentuknya runcing ya, meruncing, tumpul, membulat ya, rompang dan berlekuk. Nah, ini juga dilengkapi. Sebetulnya ini sudah ada sumbernya ya, kalau kalian memang ingin mencari referensi, itu yang menulis adalah Citro Supomo ya, tahun 2023. Silakan searching saja bukunya seperti apa, itu di dalamnya sudah ada contoh-contohnya seperti apa. Tinggal kalian mencari gambarnya yang itu sudah banyak di Google ya. Artinya tidak sulit ya untuk mencari referensi yang berkenaan dengan morfologi tanaman. Nah, kemudian susunan daun ya. Ini kalau kita lihat daun itu kan ada penyangganya
Kalau kita ini rangka lah ya, ada tulangnya juga mereka itu ya, tanah si daun itu untuk memperkokoh si daun tersebut agar tidak mudah patah tentunya ya. Jadi dia kayak ada apa bagian-bagian yang bercabang-cabang gitu ya. Nah, ini adalah tangkai daunnya. Kemudian yang paling utama ini adalah tulang daun primer. Sedangkan cabang-cabangnya itu sekunder dan kalau ada cabang-cabang lagi itu tersier. Nah, ini adalah ujung daun. Dan ini adalah tepi daunnya. Jadi ini semua adalah bagian-bagian dari daun yang lengkap dengan penulangan si daun tersebut ya. Yang jelas tulang daun itu perannya untuk memperkokoh ya. Kemudian juga untuk sebagai jalur transportasi air ya ketika dia akan disalurkan ke setiap bagian-bagian dari daun. Nggak beda kalau pada tumbuhan itu ya untuk menyalurkan darah gitu ya sebagai sistem transportasi pada tubuh manusia begitu. Jadi beda bentuk ya, tetapi manfaatnya, fungsinya bagi makhluk tersebut itu memiliki peran yang sangat besar untuk kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut. Ya. Bu, Ya. maaf kami yang dari D1 izin live ya Bu ya ke Oke, silakan. materi yang lain. Nah, kemudian jenis tulang daun ya. Jadi jenis tulang daun itu dibedakan juga ya, tergantung dari jenis tanamannya apa, apakah dia dikotil atau monokotil. Nah, kalau dia dikotil itu sistem pertulangannya dia daunnya menyirip ya atau menjari. Nah, kalau yang monokotil itu penulangannya dia daun sejajar, ada juga yang melengkung. Sebetulnya sudah bisa dilihat ya jenis daunnya itu apakah dia termasuk monokotil atau dikotil ya. Nah, kemudian ada tipe daun ya. Jadi tipe daun ini dari A sampai L ini beda-beda ini ya. Jadi kalau dilihat dari karakteristik daun tengah dengan toreh gitu ya, toreh itu lekukan gitu ya. Jadi ada yang melengkung ke bawah, ini yang A ini ya. Kemudian ada yang rata seperti ini, ada yang berombak, ada yang sangat berombak gitu ya. Ya Allah macam-macam banget jenis daun ya. Ada beringgit, kemudian ada bergerigi gitu ya. Ada bergigi, sudah bergerigi, bergigi ya. Kemudian bergerigi ganda. Nah, ini adalah keanekaragaman jenis daun yang ada di bumi gitu ya. Kemudian tepi daun dengan lekuk yang merdeka. Merdeka itu artinya bebas gitu ya. Ada yang beringgit ganda, ada yang berlekuk ya, dia menyirip, ada yang bercangap ya, dia lebih lebar ininya, ada yang berbagi atau menyirip seperti ini. Ya, ini adalah bentuk-bentuk tepi daun. Dari tepinya aja udah beraneka ragam, udah berjenis-jenis ya. Artinya nanti coba dilihat tuh sampel-sampel yang sudah dibuat itu bentuk daunnya kayak mana itu. Kira-kira masuk bagian yang mana ini dari A sampai L ya. Kemudian daging daun ya. Jadi daging daun itu ada yang tebal ya, ada yang berbentuk tipis gitu ya, ada seperti kertas, ada yang lunak, ada yang kaku gitu ya. Ini macam-macam tergantung dari jenis tanamannya. Warna daun, nah ini yang saya sebutkan tadi. Warna daun itu tidak mesti harus hijau. Tapi yang tidak berwarna hijau bukan berarti tidak memiliki klorofil. Kenapa? Karena pigmennya berbeda. Kalau yang hijau namanya klorofil, kalau yang kuning namanya xanthofil ya. Kalau yang warnanya merah namanya likopen, kalau yang warnanya jingga namanya karoten ya. Jadi semua tergantung dari jenis pigmen yang dimiliki oleh tanaman tersebut ya. Nah, ini ada contoh rose color yang kemarin sudah kalian bawa, yang F ini, itu kan kalian lihat bahwasanya ada perbedaan, ada yang hijau, ada yang berwarna merah. Begitu pula dengan daun-daun yang lain. Kecuali kalau daun itu sudah kering ya, atau mengalami kerusakan. Bedakan antara warna asli sama warna yang mengalami kerusakan gitu ya. Jadi kalau sudah layu, kuning dan akhirnya mati begitu itu berarti ada kekurangan nutrisi di dalam tumbuhan tersebut ya.
Kemudian ada daun tunggal, ada daun majemuk ya. Kalau daun tunggal itu hanya satu helai aja setiap tangkainya, misalkan daun pisang, daun sirih itu cuma satu-satu gitu ya. Tapi kalau ada juga yang daun majemuk ya. Daun majemuk itu daun yang setiap tangkainya lebih dari dua anak daun gitu ya. Jadi dalam satu tangkai itu daunnya banyak gitu macam-macam. Nah, itu adalah bagian dari daun ya. Nah, sekarang kita masuk ke batang ya. Kita sudah daun clear, sekarang batang. Baik, masuk ke pertanyaan lagi. Silakan yang mau raise hand disilakan ya. Oke, apa fungsi batang pada tumbuhan? Ini bukan pada manusia ya. Fungsi batang pada tumbuhan bagi tanaman itu apa fungsinya si batang ini? Silakan yang mau menjawab, yang belum, terutama yang belum ya. Kalau yang sudah nanti kalau memang tidak ada ya disilakan. Silakan. Oh, sudah ada ya, sebentar. Nurita, silakan Nurita. Fungsi batang pada tumbuhan itu pertama itu dia buat alat transportasi untuk ngangkut kayak air dan mineralnya untuk menuju ke daun atau ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Terus dia bisa buat menyalurkan hasil fotosintesis juga sama tempat cadangan makanan gitu Bu. Sama dia buat penyokong 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 tanaman itu loh Bu. Mana sih ngomongnya? Iya, sebagai penyokong ya, betul. Cukup Bu. Oke, baik. Itu untuk fungsi batang ya. Silakan nanti bisa dibaca sendiri untuk lebih detailnya. Baik, dilanjut. Nah, sekarang kalian harus bisa menjelaskan atau menyebutkan dulu ya. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari batang. Oke, silakan di sini ada Nur Laili, silakan. Ya, Bu. Silakan Nur Laili. Iya, Bu, tunggu sebentar. Bagian batang ada lapisan epidermis. Terus yang fungsinya melindungi bagian yang ada di bawah dinding sel lapisan epidermis di sebentar ya Bu, maaf Bu. Bagian batang ada nodus, buku, tempat melekatnya daun. Terus ada internodus atau ruas di bagian antara dua nodus. Ada extraribut axiller, tunas embryonik yang terletak di aksil daun yang juga berpotensi dapat terspesialisasi menghasilkan pucuk vegetatif atau pucuk reproduksi.
apikal ubud atau tunas apikal, bagian yang aktif tumbuh menjadi lebih tinggi. Oke, baik ya. Itu bagian-bagian dari daun ya. Jadi daun itu ada nodus ya atau buku ya. Makanya kalau ada istilah berbuku-buku itu artinya dia bernodus gitu ya. Kemudian ada internodus ya. Jadi nodus itu tempat melekatnya daun. Sedangkan internodus itu jarak antara daun satu dengan daun yang lain. Jadi kan dia ada jeda gitu ya. Itu internodus. Kemudian ada lateral. Jadi lateral ini dia sebagai tempat penumbuhan tunas ya. Jadi atau yang ada di ketiak daun gitu ya. Kemudian ada tunas apikal, ini bagian yang nantinya akan tumbuh secara primer ke atas ya dengan adanya jaringan-jaringan meristem yang banyak ditemukan di bagian atas. Nah, ini akan dia tumbuh gitu. Baik, itu untuk bagian batang. Nah, kemudian dilanjutkan jenis-jenis batang ya. Di sini ada beberapa mahasiswa yang bisa berpartisipasi untuk ikut aktif menjawab ya. Jadi jenis batang itu ada tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya. Silakan nanti pengertian apa, contoh tanamannya. Kemudian tumbuhan berbatang jelas ya, itu ada batang basah, ada batang berkayu. Ini batang berkayu ada pohon, perdu sama semak ya. Kemudian ada batang rumput dan ada batang mendong ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa yang siap untuk menjawab. Silakan. Yang pertama Adila. Terus yang kedua, silakan. Batang basah. Yang lainnya? Oke, silakan dimulai dari Adila dulu, bisa dilanjutkan. Oke, ada Tri Rastutiani lagi, boleh. Karena kayaknya yang belum menjawab nggak mau ya. Terus yang ketiga, siapa lagi? Juniko. Kemudian ketiga, ada lagi? Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Iya, Valen. Valen ya. Terus apa lagi? Satu lagi. Reni. Oke, untuk tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya Adila, kemudian untuk batang basah Tri Rastutiani, batang berkayu Juniko, batang rumput Valen, sama batang mendong Reni. Silakan bisa dimulai. Baik Bu, pengertian dari tumbuhan yang tidak berbatang itu tumbuhan yang tidak memiliki batang yang jelas dan terdiferensiasi. Contohnya itu seperti lumut atau alga, Ibu. Terima kasih. Oke, ke selanjutnya Tri Rastutiani. Tumbuhan berbatang basah atau herbaceous, yaitu memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam. Cukup, Bu. Juniko, silakan. Sebagian pohon memiliki batang berkayu dengan tinggi lebih dari 6 meter. Itu contohnya pohon mangga, pohon jati, terus perdu tumbuhan berkayu bercabang banyak, tinggi kurang dari 6 meter. Itu contohnya kembang sepatu, bunga sepatu, sidaguri.
Yang terakhir, semak, tumbuhan berkayu, banyak cabang dan pendek, ukuran kurang dari 1 meter. Terus apa lagi tadi? Valen sama Reni ya terakhir. Ya, Bu. Batang rumput atau kalamus, batang ini biasanya berbentuk seperti rumput dan memiliki kandungan air yang tinggi. Contohnya adalah tebu dan rumput. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, ini yang harus kalian pahami ya, bahwasanya ada jenis batang yang tidak sesungguhnya, ya. Jadi sebetulnya kita seolah-olah ngelihatnya dia nggak berbatang, padahal dia berbatang gitu ya. Contohnya seperti lobak gitu. Nah, di sini dia batang pendek gitu ya, yang seakan-akan keluar dari bagian atas akar dan tersusun rapat ya. Jadi ini batangnya ini ya. Jadi bukan ini, tapi ini seperti leher yang ada di gambar ini. Jadi makanya tidak berbatang sesungguhnya karena memang dia batangnya ukurannya pendek. Begitu pula dengan jenis tanaman sawi ya. Sawi juga begitu kan. Dan tanaman daun sendok ini juga dia seolah-olah dia langsung menempel pada tanah ya, padahal ada batangnya begitu walaupun ukurannya pendek. Kemudian ada jenis batang yang berbatang jelas, artinya kelihatan itu batangnya ya. Ada batang basah, di sini dia jenis batangnya lunak dan berair ya, contohnya bayem ya. Siapa sih yang nggak tahu bayem? Nggak mungkin kan, kita semua nggak tahu bayem. Kemudian batang berkayu ya, ini tentu teksturnya lebih keras dan kuat, tapi kalian harus bisa membedakan mana pohon, mana perdu, mana semak ya. Kalau pohon jelas dia memiliki batang berkayu, semuanya berkayu semua, tetapi tingginya dia lebih dari 6 meter ya. Misalkan seperti pohon mangga, pohon jati dan lain-lain. Ada perdu, ini juga tanaman berkayu juga atau tumbuhan berkayu juga, tetapi dia cabangnya banyak dan tingginya kurang dari 6 meter. Misalkan seperti tanaman yang berbunga ya, seperti tanaman sepatu, tanaman sidaguri dan lain-lain ya. Kemudian semak. Nah, kalau semak ini dia ukurannya kurang dari 1 meter. Dia apa ya, lebih pendek gitu ya. Misalnya kalau bilang di semak gitu kan berarti dia tumbuhannya itu dia kurang dari 1 meter. Cabangnya banyak dan pendek gitu ya. Ini adalah batang berkayu. Kemudian batang rumput atau kalmus ya. Jadi batangnya itu tidak keras, memiliki ruas-ruas ya, misalkan padi, rumput dan lain-lain. Kemudian ada batang mendong. Nah, ini yang sering dibuat masyarakat ya untuk buat tikar ya. Kalau kalian pernah lihat di TV-TV gitu ya, sering diliput gimana sih cara membuat tikar dari batang mendong. Jadi dia lebih teksturnya lebih kuat gitu ya. Jadi bisa dianyam gitu ya. Jadi lebih awet gitu. Jadi seperti batang rumput namun dia ruasnya lebih panjang, ukurannya lebih panjang. Jadi lebih mudah untuk dianyam kalau mau dimanfaatkan dalam pembuatan tikar gitu. Oke, itu jenis-jenis batang gitu ya yang bisa kalian pahami. Jadi tanaman kalian itu masuknya di mana gitu ya? Apakah dia tidak berbatang jelas atau yang berbatang jelas ya? Oke, kemudian bentuk-bentuk batang ini nanti silakan kalian baca sendiri ya, karena sebetulnya ini lebih spesifik ya. Jadi misalkan seperti ada di permukaan batang gitu, ada yang bentuknya licin ya, ada yang bentuknya dia berusuk, ada yang bentuknya beralur, ada yang bersayap, ada yang berambut. Ini pasti karakteristiknya beda-beda setiap tanaman. Ya, misalkan seperti yang bentuknya berambut, batang permukaan batangnya gitu ya, misalkan seperti tanaman tembakau. Jadi tanaman tembakau itu batangnya itu dia ada kayak rambut-rambut halusnya gitu ya. Kemudian ada yang beralur. Nah, itu ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan jenis dari tanamannya. Kemudian ada yang bentuk batangnya itu licin, contohnya seperti jagung ya dan lain-lain.
Ini sudah bisa dibaca ya. Artinya kalian cukup membaca dari apa yang sudah disampaikan. Paling tidak kalian tahu ya bahwasanya permukaan batang itu macam-macam ya. Tadi sudah disebutkan di awal, kemudian ada yang berduri, misalkan mawar ya. Mawar itu kan ada batangnya yang berduri. Kemudian memperlihatkan bekas daun, misalkan pepaya gitu ya. Jadi kalau pelepahnya diambil itu dia akan meninggalkan jejak seperti ini ya dan lain-lain. Kemudian arah tumbuh juga begitu ya. Jadi ada yang tegak lurus, ada yang menggantung, ada yang berbaring, ya, ada yang menjalar, ada yang serong ke atas. Itu juga sudah lengkap dengan jenis-jenis contoh tanamannya gitu ya. Ada yang memanjat, ada yang membelit, semua tergantung dari jenis tanamannya. Nah, sekarang kita masuk ke modifikasi batang ya. Silakan di sini saya mempersilakan ada 4 mahasiswa ya. Jadi modifikasi batang yang pertama adalah batang yang berada di atas permukaan tanah ya. Ada bentuk lempeng, ada batang tegak, ada merayap dan ada memanjat. Silakan diberikan pengertiannya, contohnya dan siapa nama mahasiswanya. Oke, silakan bisa raise hand. Oke, oh sepertinya waktunya sudah mau habis ya. Ya sudah, kita cukupkan saja kalau begitu. Nah ini nanti filenya akan saya berikan ya untuk yang batang. Jadi yang batang ini apa namanya sudah disediakan tabel-tabelnya ya. Jadi ini kelanjutan tugas yang tadi yang bagian daun ya. Silakan nanti kalian lengkapi sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi ada yang pertama untuk modifikasi batang itu ada batang yang berada di atas permukaan tanah, kemudian ada modifikasi batang dari subaerial, kemudian ada modifikasi batang di bawah permukaan tanah ya. Nanti silakan kalian lengkapi ya. Jadi pertemuan kita hari ini cukup daun sama batang ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke bagian akar ya. Oke, mungkin cukup dari apa yang saya sampaikan untuk tugas. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup, sepertinya kita selesaikan saja untuk kuliah hari ini. Nanti filenya akan saya berikan di grup, bisa kalian bagi kelompok ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Jadi nanti silakan dibagi juga per kelompok itu siapa yang mengerjakan bagian apa nanti ditulis namanya ya. Nanti tabel-tabelnya saya sharekan dan itu sesuai dengan tabel yang sudah saya sediakan ya. Jadi jangan tidak dilengkapi atau malah menambahkan sesuatu yang memang tidak saya instruksikan. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.